Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat berkumpul di dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari mulanya memang kita sudah diminta oleh Tuhan untuk senantiasa berkumpul ya, bersekutu di dalam Tuhan Yesus bagi yang percaya. Biarlah kita memiliki hati untuk senantiasa menyembah dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Untuk itu kita akan bersama-sama memulai dengan satu pujian, Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu pada Tuhan untuk menyerahkan agar Tuhan berkati kegiatan kita. Bapa kami yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk berkumpul bersama walaupun melalui Zoom, melalui online. Biarlah kami dapat mempergunakan sarana dan prasarana yang ada pada saat ini dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah kami boleh memuliakan Tuhan melalui situasi yang ada pada diri kami. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kekuatan untuk mengerti kehendak Tuhan. Kami serahkan untuk renungan yang akan kami perhatikan bersama. Biarlah Tuhan memberi kami hikmat untuk dapat kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong jemaat-Mu, hanya di dalam Tuhan Yesus kami menyerahkan doa-doa dan kegiatan kami. Amin. Bapak Ibu, secara tidak sengaja sebetulnya kegiatan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini hampir mirip dengan tadi malam. Kalau tadi malam kan sharing tentang peran Bapa dan bagaimana pengalaman kita sebagai anak dalam keluarga. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang peran Bapa, peran ayah dalam satu keluarga. Peran Bapa sangat penting dalam kehidupan kita. Mengapa penting? Karena Tuhan Yesus sendiri juga memberikan satu pengajaran, satu renungan bagi kita semua untuk menganggap bahwa Allah Bapa, Allah sebagai Bapa kita ya, sebagai Bapa yang memperhatikan kehidupan kita. Seperti halnya dalam Mazmur 103, Daud juga menyadari bagaimana seorang bapa itu penting dalam satu keluarga, dalam satu kehidupan. Jadi satu komunitas yang paling kecil dan bapa ini
memegang peranan sangat penting. Peran untuk sayang kepada anak-anaknya, dan Tuhan sendiri juga memperhatikan demikian ya. Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, peran Bapa ini apa? Kalau secara psikologi, secara umum ya, kita sering memperhatikan bahwa Bapa ini sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab untuk mengajak keluarga terhadap misi dan visi yang ingin dicapai itu apa. Nah, ini karena tentang kehidupan, tentunya misi dan visi, tujuan hidup keluarga itu apa. Makanya tidak heran jika kalau seorang bapak ini punya konsep yang salah, ya tentunya akan mencelakakan satu keluarga, seperti yang terjadi dalam kegiatan teroris ya, terorisme di Surabaya misalnya. Jika kita telusuri, maka di dalamnya bapak mengajak istri, bapak mengajak ibu ya, mengajak anak-anaknya yang tidak tahu apa-apa untuk masuk dalam kehidupan terorisme secara bersama-sama. Ya sudah nggak ada semua mereka gitu ya. Tapi kalau misi dan tujuannya salah, ya pemimpinnya itu yang bertanggung jawab gitu. Demikian juga ia menjadi seorang pengayom, seorang pelindung yang memberikan kasih, memberikan perhatian, yang menghibur jika ada anggota keluarga yang mendapatkan satu situasi yang perlu diperhatikan gitu ya. Tadi malam banyak sharing bagaimana kesibukan seorang ayah yang sangat penting dalam satu keluarga, dan itu membekas dalam anak-anak sampai dengan usia sekarang ini gitu ya. Walaupun kegiatan itu terjadi pada masa kanak-kanak, tetapi dampaknya akan selama-lamanya, selama orang itu hidup. Demikian juga menjadi pengajar yang memberikan teladan, yang memberikan satu sikap yang terus-menerus akan diteladani. Tadi malam juga disampaikan bagaimana Bapak seorang ayah memberikan teladan, dan itu yang membekas dalam diri anak-anak yang akan ditiru gitu ya. Yang menjadi pembimbing. Nah, pembimbing yang bagaimana? Pembimbing untuk setia atau pembimbing yang memberontak kepada kasih Allah. Nah, dalam konteks kita tentunya diharapkan untuk menjadi pembimbing untuk senantiasa setia di dalam kasih Allah, kepada kasih Allah itu ya. Saya secara pribadi mengenal Tuhan Yesus juga karena ayah saya gitu kan, memberikan pencerahan bagaimana kasih Kristus kepada hidup kami gitu. Memberikan motivasi. Nah, kemarin Evangelis Niko memberikan contoh ya, kalau ada ayah yang memberikan motivasi, tetapi mungkin karena anak itu hidup dengan orang lain, dalam hal ini omnya, ya hanya omnya yang memberikan motivasi mungkin gitu, karena dalam hidupnya omnya ini yang memberikan motivasi. Nah, dalam konteks ini seorang bapak seharusnya menjadi motivator untuk segala macam kegiatan, sehingga anak itu memiliki motivasi untuk mengerjakan sesuatu. Dan memberikan kedisiplinan, melatih kedisiplinan. Ya. Kalau seseorang itu berjanji, yang harus ditempati misalnya gitu. Kalau ayahnya sukanya itu tidak mau menepati, ya anaknya biasanya niru gitu ya. Dan yang terakhir menjadi teman. Nah, ini kalau saya dengan bapak saya atau ayah saya gitu, mungkin ya nggak tahu, karena saya punya pengalaman yang berbeda daripada yang lain gitu, karena saya sering
bercakap-cakap, berdebat gitu ya. Karena orang tua saya ya cuma ayah saya gitu. Pada saat setelah SD ke atas ya. Jadi karena ibu kami itu tidak ada pada saat saya masih SD gitu ya. Setelah itu kan kelanjutannya sampai dengan saya ada Antonia maupun ada yang kembar gitu ya. Nah itu kan bercakap-cakap, berdebat gitu ya. Tapi anehnya anak-anak saya nggak ada yang nyuruh saya gitu, ngajak-ngajak berdebat gitu ya. Karena ayah kami kan suka berargumentasi ya, jadi sama gitu, argumentasi berdebat-debat gitu. Asal argumentasi kuat ya tentunya akan bisa diterima gitu ya. Itu yang menjadi peran Bapak dalam konteks secara umum. Nah, kita akan melihat lagi pada saat kita masih kanak-kanak, kita digendong ini ya. Ini foto yang saya pampangkan di sini adalah foto seorang ayah yang menggendong anaknya yang kembar. Nah ini karena anak kami juga kembar gitu, jadinya saya terlalu ingat bagaimana menggendong mereka gitu kan. Kalau yang satu digendong, yang satunya juga iri. Jadi yang satu di depan, satu di belakang, gantian gitu ya. Itu yang terjadi. Bapak ini viral karena dikira sedang menggelandang, padahal menggendong anaknya yang kembar ini gitu. Nah, apakah kita juga masih ingat saat kita digendong gitu ya? Ya, kalau yang saya ingat pada saat saya ketakutan gitu ya, karena nonton film yang saat itu sangat keras gitu ya. Pada saat saya kecil gitu, saya sehingga menangis gitu. Ayah saya cepat-cepat menggendong saya gitu ya, supaya saya merasa tenang. Demikian juga pada saat anak-anak, apakah Adriel, ataukah Aurel, ataukah anak Antonia gitu ya, pada saat mereka menangis, saya cepat-cepat menggendong mereka gitu. Pada saat digendong, saat saya kecil, saya merasa tenang gitu ya, karena ada yang menggendong. Dan kejadian ini tidak hanya terjadi pada saat kita masih kanak-kanak. Dalam Ulangan 1 ayat 31, disampaikan, di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seseorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Nah ini terjemahan secara umum yang ada dalam Alkitab, tetapi kalau kita baca di dalam bahasa Indonesia masa kini, sehari-hari gitu ya, di padang gunung kamu melihat bagaimana Tuhan Allahmu membawa kamu dengan selamat sepanjang jalan itu sampai ke tempat ini, tiada bedanya seperti seorang ayah menggendong anaknya. Jadi satu bangsa ya digendong oleh Allah Bapa. Kalau waktu lalu Pak Edi juga sempat menyampaikan tentang peran seorang bapak yang menggendong pada saat jalan-jalan yang berbahaya gitu ya. Dipikir anak itu loh kok aku dibiarkan sendiri, bukan itu tapakku, kamu yang aku gendong gitu ya. Kita harus menyadari bahwa pada saat jalan yang genting Tuhan menggendong kita. Nah itu Israel juga senantiasa diingatkan bagaimana peran Allah sebagai Bapa yang menggendong kita pada saat kita mengalami kesulitan, di mana kita tidak sanggup menghadapi kesulitan tersebut. Pada Ulangan 6 ayat 5-7, kita diingatkan bagaimana tujuan hidup kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, bukan cuma satu kali, berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi kita tidak bisa mengelak, menolak gitu ya. Pada saat satu rapat penting atau apa gitu, kadang-kadang kan anak-anak itu
WA apa, mereka nggak peduli, yang penting dapat jawaban, dan saya akan berusaha gitu sambil diskusi dengan atasan saya, terpaksa saya respon gitu ya. Karena apa? Karena saya memperhatikan pentingnya ya mereka mendapatkan respon itu. Apakah nanti tunggu sebentar ataukah memang bisa saya respon saat itu juga gitu. Buka ini, buka itu, atau mengerjakan ini dan mengerjakan itu gitu ya. Nah, itulah bagaimana kita disampaikan bahwa kita harus berulang-ulang mengajarkan ya kepada anak-anak apapun situasinya, pada saat kita capek, pada saat kita dalam perjalanan ya, dan bagaimanapun juga kita punya kesempatan untuk mengajar. Demikianlah firman Tuhan secara singkat yang bisa kita nikmati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk masuk ke dalam pokok doa yang sudah disiapkan bersama, biarlah kita mengingat kembali bagaimana peran seorang ayah, seorang bapak di dalam satu keluarga. Pokok doa yang pertama ini akan bersama-sama ditampilkan, tetapi terlebih dahulu kita akan bersama-sama mengakui Tuhan dalam kehidupan kita dengan menyanyikan Engkaulah segalanya. You are my strength when I am weak. You are my strength when I am weak. You are my treasure that I see. You are my only love. Seeking you as a precious jewel, Lord, you keep up my fearful. You are my only love. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku. Engkau bermata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Doa bersama akan dipimpin oleh Pak Aji. Kami persilahkan. Untuk doa kita yang pertama, kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita semua sehingga masih memiliki kesempatan untuk berkumpul dan berdoa bersama pagi ini. Bersyukur dan berdoa para Bapak di KK Pengharapan kiranya dapat berperan dalam keluarga sebagai pemimpin, pengayom, teladan mengikuti Yesus sebagai kepala gereja. Berdoa untuk para Bapak agar memiliki kesabaran, kekuatan, dan kesehatan dalam bekerja di masa pandemi ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa bersama-sama dan membuka mic-nya. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur, Engkau sungguh bersama kami dengan hari demi hari yang Tuhan ucapkan untuk Kita kami. memiliki kesempatan untuk berkumpul, Segala memuliakan dan namamu ya situasi Bapa. yang Kiranya Tuhan dan kami kita bersyukur bersyukur dan untuk berdoa atas waktu kepada di Bapak. mana kami boleh Kiranya bersama Tuhan bersekutu di dalam doa. kiranya dapat Baik berperan yang dalam bisa kami keluarga lakukan sebagai masa kami pemimpin, yang terbatas pengayom, dan teladan mana-mana. di dalam rumah tangga kami, Kami berjumpa tangga kami bersama masing-masing maupun di dalam pekerjaan yang lain. kami punya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kami mohon memiliki kesabaran, kekuatan, semuanya kiranya memudahkan dalam dengan Tuhan dan resmi ini ya. Kiranya Tuhan memampukan kami, percaya supaya menjawab ini ya doa Bapak. berdoa kami di dalam waktu Bukan di dalam pekerjaannya, di dalam kesehatan. para Bapak yang ada di kami mengharapkan kiranya mereka mengambil fungsinya dan berperan sebagai pemimpin, pengayom dan teladan dalam hidup sebagai seorang gereja yang berlanggakan kami sabaran di dalam kekuatan, ketekunan di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak yang ada. Semuanya yang dihasilkan itu semua karena pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan. Berkati ya Tuhan dan Bapak yang berharapan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam namamu, Bapa Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Ya, untuk doa selanjutnya, Tuhan memang tidak pernah ingkar janji. Tuhan kita itu cukup baik. Tuhan kita adalah Yesus, adalah Allah yang sungguh mengasihi kita. Di dalam setiap pencobaan yang mungkin kita dalam sakit penyakit, kita kadang berpikir bahwa, oh terasa berat, tapi percaya janji Tuhan seperti fajar pagi hari dan kasih Tuhan tepat pada waktunya. Mari kita angkat pujian ini, biarlah pujian ini menjadi berkat buat kita semua. Hari ini Tuhan berbicara dengan kehidupan kita, janjinya tak akan pernah berubah. Tuhan tahu apa yang saat ini kita akan butuhkan. Mari kita angkat pujian kita ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat kamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih Kau Tuhan. Tuhan yang cukup baik, cukup mengasihi kita. Biar apapun yang kita hadapi, kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti
fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Ya, untuk pokok doa bersama yang kedua, kita berdoa, mungkin slide-nya bisa dianukan. Kita berdoa untuk jemaat yang terkena COVID-19 agar segera pulih. Buat Bapak Indarto, Bapak dari Handi Cahyono, dan juga Bapak Handi Cahyono dengan Ibu Melisa Gracia yang terkena gejala COVID juga, dan pemulihan Pendeta Emeritus Yani Mustika Sari, dan kesehatan jemaat untuk pemulihan kesehatan Ibu Indiarti, kehamilan Ibu Angela Haryanti, kesehatan Ibu Toya, Ibu Suraji, Ibu Rahel Ana, dan berdoa untuk pekerja dan para hamba Tuhan di KKMI Pengharapan agar senantiasa Tuhan berikan kesehatan keluarga Pendeta Edi SS, Evangelis Nikolas, Evan Setiawan, Gembala Injil Dwi Tsunami, keluarga Pak Yunus, dan keluarga Pak Seno. Mari kita satukan doa kita untuk yang poin yang pertama. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya. Surga, kami hari ini sepakat dalam doa dan menaikkan untuk saudara kami yang sedang terkena COVID-19, kiranya kemurahan Tuhan dan pemulihan dari Tuhan melimpahkan bagi saudara kami. Untuk Pak Indarto, Bapak dari Bapak Handi, kiranya Tuhan terus berikan pemulihan yang baik bagi Pak Indarto yang bersyukur mendengar kabar Pak Indarto dalam progres yang semakin baik. Kiranya pemulihan yang segera daripada Tuhan yang menyembuhkan seperti setiap menyatakan juga untuk Pak Handi dan Ibu Lisa, kiranya dalam masa menyendiri mereka, Tuhan akan terus melimpahkan Tuhan, jika mereka seperti yang pemulihan yang daripada yang ada juga untuk Karin dan sekarang sendiri, Tuhan juga memberikan sampai segera bagi Karin untuk pemulihan ini menyerahkan juga untuk Ibu Yani Mustika Sari. Tuhan juga memberkati kesehatan untuk keluarga mereka, memberikan pemulihan yang sempurna ya Tuhan, supaya Tuhan dapat ada bagi dia. Menyerahkan juga untuk seluruh jemaat gereja, ya Tuhan juga memberikan kemudahan melalui Tuhan semua, dari apapun dari kami yang kekurangan anak, dan juga akan memberikan kesehatan mereka, memberikan pemulihan daripada Bu Indiati, dan juga semua keluarga yang masih berduka, kekuatan, hiburan pada Tuhan, yang biasa menyertai kita. Saya berikut doa juga untuk Angel dalam panggilannya, dan tangan Tuhan terulurkan, proteksi, melindungi Angel, panggilan ini itu sulit, itu juga mudah di dalam segala sesuatu yang aneh, supaya jadi dengan baik dan berkembang dengan Guru Injil Tsunami untuk keluarga Pak Yunus, untuk keluarga Pak Seno, dan tetap akan sertai mereka dalam melakukan semua Tuhan kesembuhan, damai-Mu bagi KKMI.
Dan yang berdoa Tuhan juga akan selalu untuk pengerja Mbak Tuhan ya, pengharapan untuk keluarga Mbakmu, untuk Nicholas, untuk Ya, Mbak Dwi, untuk keluarga Pak Yunus, dan keluarga Pak Senop, ya Tuhan berkati kami Terima semua, kasih kami Tuhan Yesus. senantiasa Di dalam melayani namamu Tuhan kami dengan berdoa. sepenuh hati, sepenuh yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk doa-doa kenakan ini. Dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. dalam nama Bapa Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Untuk doa selanjutnya, sebelumnya mari kita angkat pujian. Di sini kita mengingatkan kembali bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini, segala bentuk penyakit di dalam pekerjaan kita, di dalam situasi yang kurang baik di negara kita ini, biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan. Bahwa janji Tuhan bagi kita sebagai orang percaya tiada yang mustahil. Mari kita angkat pujian kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Biarlah pujian ini mengingatkan kita kembali dan menguatkan kita di dalam masa pandemi yang tidak menentu ini. Mari kita angkat pujian kita ini. Ya, saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tuhan, tak ada yang mustahil. Tuhan, tak ada yang tahu mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan ditinggikannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan kita akan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan ditinggikannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Biarlah pujian ini mengantar kita ke pokok doa selanjutnya. Kita akan berdoa untuk pokok doa yang ketiga. Kita berdoa buat kerukunan umat beragama di Indonesia agar tercipta kedamaian. Yang kedua, berdoa buat rakyat Indonesia agar lebih cermat dan tetap tenang dengan berita-berita yang membuat resah, baik di media sosial maupun pesan berantai di WhatsApp yang membuat kita kadang harus bagaimana ya, berpikir harus bagaimana begitu. Berdoa bagi masyarakat Indonesia agar mentaati tetap prokes di masa pandemi ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapak di surga, kami menyerahkan di dalam situasi yang seperti ini, dan kami sebagai umat beragama di Indonesia, kami bersama-sama bersatu padu untuk kami boleh melihat negeri kami sebagai satu kesatuan yang baik, kami tidak terprovokasi satu dengan yang lain, sehingga kedamaian di antara kami kami lakukan, kewajiban kami sebagai bangsa dan negara. Bukan sekedar dari sisi agama semata, kami melihat bangsa Indonesia yang memberikan pengertian bagi kami situasi yang seperti isu agama yang mudah sekali tertutup untuk kami kita satu. Kami biarlah dengan pertolongan Tuhan, dengan firman Tuhan, kami boleh disatukan di dalam negara kami. Dan akan juga untuk isu di sana sini tentang bagaimana mereka punya rencana di balik apa yang mereka lakukan untuk menjatuhkan pemerintah atau mengambil keuntungan dari situasi ini. Kiranya kami boleh menghadapinya dengan pertolongan dan rahmat Tuhan. Kami rindu Tuhan bahwasanya bukan saatnya ini adalah untuk kami terpecah, untuk kami mengambil keuntungan, tapi kami memperhatikan diri kami, apa yang kami punya, apa yang kami miliki, untuk kami perhatikan pada mereka-mereka yang berkekurangan, yang kesulitan di masa-masa seperti ini. Biarlah melalui pesan yang baik yang boleh kami lakukan, negara ini boleh berlangsung dengan baik, tanpa ada gejolak dan itulah kerinduan kami. Bagian kami dan kami bagikan pada mereka-mereka yang membutuhkan, mereka-mereka yang berdoa kiranya di situasi yang seperti ini kami mentaati protokol kesehatan dan salah satu cara untuk kami segera bangkit dari masa keterpurukan ini, dan juga untuk vaksin. Biarlah dengan kesadaran diri kami boleh ikut serta sebagai peserta vaksin, sekaligus juga menjadikan hal yang baik bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa kita yang terakhir, biarlah bukan hanya sekedar kita harus bersyukur di dalam setiap pencobaan ini, biarlah apapun yang menjadi harapan kita, biarlah semua ini karena darah Yesus terlalu besar, kasih Tuhan buat kita terlalu besar. Biarlah di dalam masa pandemi yang sulit ini, biarlah tetap ada sukacita di dalam Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Biarlah pujian ini boleh menguatkan kita, biarlah setiap bait-bait yang ada, biarlah boleh meresapi dalam hati kita, biarlah menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita pujikan terlalu besar kasih-Mu Bapa. Biarlah kami boleh melihat kasih Tuhan kepada kita, walaupun di dalam masa yang sulit ini, Tuhan terlalu mahal setiap pengorbanan Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita
gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar memang pengorbanan Tuhan. Tidak bisa dihitung dengan berapa nilai yang harus kita yang kita bersyukur bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Janjinya luar biasa. Mari kita angkat pujian kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Begitu besar kasih Tuhan ya Bapak-Bapak. Biarlah untuk kita sama-sama meyakinkan bahwa memang darah Yesus itu luar biasa, mengorbankan jiwanya, mengorbankan hidupnya untuk kemuliaan kita. Mari kita satukan doa kita yang pokok doa kita yang terakhir. Yang pertama kita berdoa untuk pemerintah Indonesia dari tingkat pusat, Presiden, Menteri dan jajarannya hingga RT RW agar memiliki kemampuan mengelola bangsa negara secara bijaksana dalam menghadapi masa pandemi. Yang kedua, masyarakat memiliki kemampuan dan ketahanan di bidang sosial, ekonomi, kesehatan dalam melewati masa pemberlakuan PPKM ini. Mari kita satu dalam doa, dan setelah doa ini saya silakan Pak Anton untuk menutup doa persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Bapak surga, kami menyerahkan untuk pemerintah Indonesia, Presiden dan semua yang menangani khususnya untuk COVID-19 ini, biar adanya bijaksana. Mereka memutuskan satu yang penting bagi bangsa negara. Tahu tidak ada satu keputusan pun yang menyenangkan banyak orang, tapi di dalam situasi yang sulit ini, kami harus memutuskan apa yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Dan bila segala keputusan mereka agar tidak dibuat oleh para musuh daripada bangsa kami untuk menjatuhkan bangsa kami. Sekaligus juga memberikan ketahanan bagi masyarakat kami, khususnya dalam menjalani masa PPKM ini yang semakin sulit, khususnya untuk bagi para pekerja harian.
mereka yang harus bekerja dan mendapatkan uang untuk makan sehari-hari. Tapi dengan adanya PPKM, mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan juga makan bagi mereka. Ya Tuhan menolong bagi setiap kami. Bagian dari kami adalah bagaimana memperhatikan orang-orang yang membutuhkan sebagai kerja harian ini menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk kami perhatikan supaya mereka boleh bertahan. Dan biarlah kami boleh sebagai bangsa dan negara, ketahanan kami ciptakan dengan lingkungan yang dekat kami saling berbagi, kami saling memperhatikan untuk melewati bersama-sama dalam masa PPKM ini. Biarlah keputusan pemerintah yang rencanakan dibuat pada hari ini kiranya boleh menjadikan kami semua. Kami tahu apapun yang diputuskan pemerintah adalah sulit. Tapi bila sesulit apapun yang diputuskan pemerintah, kami mendukungnya sebagai warga negara itu. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati kita kami dan juga untuk keadaan daripada masyarakat kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya persilakan Bapak Anton untuk menutup doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami telah menaikkan doa-doa pada pagi hari ini. Biarlah doa yang kami aturkan berkenan kepadamu Tuhan. Kami serahkan rencana kegiatan kami hari ini, tapi biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Amin. Kebutuhan kami tercukupi karena kasih setiamu. Haleluya. Dalam Tuhan Yesus kami percaya. Dan kita akan akhiri dengan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari kita saat seduh sebentar. Tuhan berkati Bapak Ibu semuanya.